Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah luar biasa. Zaman sekarang ini dimanapun kita berada terdengar suara lato-lato. Namanya lagi tren. Yang jago itu salah satunya adalah istrinya Ustadz Syam. Anak-anak jago Anak saya juga jago. Jago jihan. Dia main di Maros, tok lama lagi. Tapi belum bisa tepuk pramuka. Anak saya udah bisa. Nah, hari ini di Islami Tinda ya, kita bahas tentang tema lato-lato. Tapi bukan lato-lato yang begini. Tapi saya tanya anakku, Nora nggak mau peduli, nggak mau nyentuh. Airan nggak mau juga. Anwar apalagi. Mas Ita yang gini-gini doang. Nggak ada. Tapi nggak bisa kan? Nggak ada yang bisa. Saya yang bisa, Sajid temanya bisa, nih lato-lato ya, lambat tobat, laknat Allah auto mendekat. Nah, ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah juga. Nanti insya Allah kita akan ada juga segmen titip doa. Jadi buat jamaah yang punya masalah atau mungkin punya hajat atau mungkin sedang sakit ya, yang ingin didoakan oleh guru-guru kita di Islami Tinda ini, insya Allah nanti kita akan ada segmen titip doa di segmen ketiga ya. Pokoknya dari sekarang tulis aja, insya Allah buat nanti yang ini dipilih sama teman-teman kreatif kita. Ya, sekarang kita lanjut nih ya pembahasan tentang tema kita pagi hari ini. Enggak, tema. Janganlah, main lato-lato juga bahaya. Sebenarnya yang kita bahas ini jamaah yang di rumah adalah tobat. Tobat, benar. Karena banyak orang yang lambat taubat. Dikarenakan mungkin menunggu, aduh, udahlah tenang aja lah. Ntar juga kalau udah ada hidayah juga saya taubat katanya. Nah, hidayah. Lalu apa benar pertanyaannya? Ya, ketika bertobat itu harus menunggu yang namanya hidayah. Kalau hidayahnya nggak datang sampai dia mati gimana? Nah, ini penjelasannya Ustaz Syam. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi' Usman, Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami belakang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islami Tinda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang diberikan petunjuk itulah orang yang diberikan hidayah, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada lagi petunjuk baginya. Namun apakah ini berarti seorang manusia, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya menunggu saja? Menunggu hidayah datang, oh saya tobatnya tunggu hidayah aja deh. Rasanya pengen sholat tapi belum ada hidayah. Rasanya pengen berbuat baik tapi belum ada hidayah. Subhanallah. Padahal keinginan untuk bertaubat itu sudah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perasaan ingin beribadah, itu jangan pernah ditunda-tunda. Karena pada saat itu pula ternyata itu adalah hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya pengen deh berbuat baik, tapi malas nanti dibilang udah nggak gaul lagi, nggak bisa kesini lagi, nggak bisa berteman lagi, nggak bisa berinteraksi lagi dengan teman. Subhanallah. Padahal itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surah Al-Ankabut disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, adalah orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang yang berjihad gitu loh. Orang yang misalnya dia ingin bertaubat, namun kayaknya susah karena dia berada di lingkungan yang toksik, tapi dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat tersebut. Bagaimanapun ujian yang dia hadapi, tetap dia akan bertaubat. Maka kata Al-Quran, lanahdiyannahum subulana. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk ataupun hidayah pada jalan kami. Dia ingin sekali untuk berbuat baik, namun dia tidak enak bersama dengan lingkungannya. Atau mungkin, mohon maaf, orang yang mau masuk Islam misalnya, tapi susah benar, sekitarnya tidak mendukungnya ataupun mendapat ancaman, mendapat kecaman. Tapi dia bersungguh-sungguh, dia mempelajari Islam, dia mempelajari bagaimana caranya orang masuk Islam. Maka subhanallah, pada saat itu pula lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan petunjuk pada jalan kami. Maka subhanallah, yang pertama, hidayah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlu dipahami bahwasanya kadangkala hidayah itu sudah datang, tapi
tapi manusia yang tidak menyadarinya, dipikirnya hanya keinginan semata, padahal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapakah mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan mereka yang menunda-nunda, bukan mereka yang menunggu hidayah datang, tapi mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mungkin yang sudah lama hidup dalam kemaksiatan, yang sudah lama terjerumus dalam kemaksiatan, lalu mungkin dia ada perasaan, saya rasanya ingin bertaubat tapi tunggu umur 60-an deh, atau mungkin saya mau umroh dulu deh. Maka subhanallah, pada saat itu juga berbahaya bagi dirinya karena menunda-nunda pertaubatan. Ini kita baru-baru saja melewati yakni tahun baru Miladiyah Masehi. Maka pada saat itu juga kita diajarkan bahwa Islam bukan melakukan perubahan per tahun, tapi seorang beriman, seorang muslim, dia melakukan perubahannya pada saat dia berbuat salah, maka pada saat itu pula dia segera bertaubat ataupun mengakui kesalahannya. Wallahu taala a'lam. Jadi pada saat dia berpikiran begitu sebenarnya hidayah udah datang itu. Cuma dia nggak sadar itu hidayah. Iya, gitu, kan? subhanallah. Saya nunggu hidayah deh, saya baru saya taubat. Itu udah dapat hidayah sebenarnya dia. Udah dapat hidayah. Alhamdulillah. Saya nggak dapat Rani istri saya. Saya takutnya kalau dapat hidayah ntar istri saya ngambek ya. Kita lanjut nih. Itu namanya Nur Hidayah, Oh, nama Nur orang. Hidayah. Iya iya. Nur Ayu Castimarani bukan Nur Hidayah. Bukan ya. Oke, Ustaz. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Yeay. Nah, apakah benar nih pertanyaannya? Ya kan orang kalau tadi Ustaz Syam bilang, "Tar aja taubatnya umur 60-an aja baru dapat baru dapat hidayah kira-kira 60-an biar kita bisa jadi lebih baik." Nah, padahal Allah menunggu anak-anak muda justru yang bertobat. Karena kalau anak-anak muda itu katanya jauh lebih baik daripada orang tua. Karena orang tua itu memang sudah waktunya. Enak aja. Gimana penjelasannya, mohon izin? Dipersilakan orang tua menjelaskan. Saya tahu kata-kata itu dari keluar. Saya nggak ngomong. Izin Habib dan Sasa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Hari ini 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, berarti 71 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah, satu hal buat kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbil jannatul ardu samawati uhiddat lil muttaqin. Bersegera, segera. Di antara yang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda adalah taubat, salat, kemudian bayar utang, penyelenggaraan jenazah, dan jangan pernah menunda-nunda yang namanya pernikahan. Jadi 5 hal ini harus disegerakan, dipercepatkan. Salah satunya adalah tobat. Makanya tema kita hari ini bagus sekali. Lato. Lato, lambat tobat, auto Laknat Allah. laknat Allah auto mendekat. Kalau begitu, hati-hati, jangan pernah menunda-nunda tobat. Makanya tobatnya anak muda itu luar biasa. Allah lebih suka tobatnya anak muda dibanding tobatnya orang tua. Allah menyukai kedermawanan orang biasa, orang miskin itu bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau yang dermawan itu adalah orang kaya. Karena bisa menyumbang. Kalau orang miskin, kalau saya ada uang, saya mau menyumbang. Tapi orang kaya, kalau dia dermawan, pasti berbagi. Sifat malu itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau sifat malu itu pada wanita. Ya, karena ini luar biasa kemuliaan. Sama juga dengan tobat. Alangkah bagusnya itu tobat, tapi Allah lebih suka kalau tobatnya itu adalah tobat anak muda. Karena mampu melakukan dosa, tapi dia masih tahan. Kalau orang tua, saya tidak akan mencuri. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa manjat. Tidak bisa lari. Tidak bisa. Kakinya udah sakit. Saya tidak mau lagi minum minuman keras. Karena sudah penyakitan. Tapi kalau anak muda tobat, itulah bentuk kesungguhan. Ashabul Kahfi, 7 penghuni goa. Itu anak muda semua kan? Luar biasa. Bagaimana tobatnya anak muda itu mampu. Artinya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sama ke tanah suci. Kenapa harus tunggu tua? Ayo supaya segera. Anak-anak muda supaya bisa perbanyak ibadahnya di tanah suci kan? Bagusnya kalau tobat itu terletak pada anak-anak, anak muda, karena terlihat kesungguhannya. Terlihat untuk mampu melakukan banyak ibadah. Dan berpeluang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukankah Allah sangat suka dengan anak muda yang sejak mudanya dia dekat dengan Allah? Itulah bagusnya. Bahkan mendapatkan naungan di hari kemudian.
yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah pada saat di pada masyar, yakni adalah anak muda yang dekat dengan Allah. Nah, dalam hal ini buat anak-anak muda nih, jangan nunda-nunda. Tadi bagus tausiahnya Sasam, jangan menunda, jangan nunggu ini, jangan. Segeralah. Kalau perlu makanya mohon maaf kepada semua orang tua, didiklah anak kita sejak dini supaya tidak bersentuhan dengan dosa dan sebagainya, supaya itu adalah auto untuk mendapatkan keridhaan. Masya Allah. Buat ingat anak muda juga yang ada di rumah yang lagi nonton nih ya, yang namanya orang dipanggil Allah itu nggak harus tua. Iya. Muda juga banyak yang meninggal. Nah, jangan sampai kita nauzubillah min dzalik ya dipanggil sama Allah waktu masih muda, tapi kita nggak punya persiapan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Nah, ada pernah dengar dong yang namanya tobat kumat, tobat sambal. Tobat Iya. sambal. Jadi habis tobat, terus tiba-tiba kumat lagi, terus tobat lagi, kumat lagi. Nah, pertanyaannya, ini. Itu punyanya Pak Tukul. Iya, makanya kan biar cepat sembuh, Mas Tukul. Apakah Udah sembuh? Oh, udah sembuh. Iya, maksudnya biar cepat bugar lagi. Oh iya. Apakah taubatnya itu tetap diterima orang yang tobat kumat atau tidak? Mohon izin pertanyaannya buat Habib Usman. Ya, Fadhil, akhir. Habib. Afwan, Fadli, Silakan, Ustaz Bib. Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Habis sholat subuh, duduk manis, menyaksikan Islam itu indah. Berharap akan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, sangat sayang terhadap hambanya. Setiap hamba yang meminta ampunan kepada Allah, paginya dia maksiat, paginya dia berdosa, malamnya mendekatkan diri kepada Allah, Allah terima taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap taubat hambanya. Karena begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Tadi pertanyaannya, apakah taubatnya diterima? Taubatnya tukang maksiat. Hari ini maksiat, malamnya taubat. Besok maksiat, malamnya taubat lagi. Taubat maksiat, taubat sambel. Taubat kumat. Taubat kumat. Nah, inilah mereka yang dimana dia minta ampunan kepada Allah, diterima sama Allah. Kapan batasnya? Sampai nyawa di kerongkongan. Tetapi kita harus memahami, ada sebab, ada akibat. Sebabnya dia orang baik, dia orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Akhir kalamnya mudah mengucapkan la ilaha illallah. Amin insyaallah. Dia ahli maksiat, dia ahli berdosa. Sulit untuk dia bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setan sudah kuat bersarang dalam tubuhnya. Darahnya, dagingnya, karena dia perbuatan yang haram, dia makan makanan yang haram, akan melekat dalam jiwanya. Ketidakpercayaan akan timbul dengan besarnya. Apalagi ujian sakaratul maut sangat besar. Oleh karena itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia bertaubat mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbut tawabin, mereka yang dimana manusia tersebut selalu bertaubat dan minta ampun kepada Allah, Allah menyayanginya, Allah mencintainya. Mereka yang selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhendak untuk apa? Menjadikan diri dan jiwanya selalu minta ampunan kepada Allah, mensucikan tubuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan oleh Ustaz Sam, Ustaz Maulana, bahwasanya manusia yang pintar adalah mereka yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam jalan dan ridhonya Allah. Ini yang paling benar. Oleh karena itu, sebelum azal menjemput kita nggak tahu kapan mati. Bisa hari ini, bisa pagi hari ini, bisa waktu duha, bisa waktu nahar, waktu siang, waktu zuhur, waktu asar, malam hari, kita nggak tahu. Bisa besok, lusa, kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah? Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Tidak ada yang tahu manusia. Kecuali apa? Kecuali mereka selalu berada dalam kebaikan dan berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia sholat, dia ibadah, dia minta ampunan kepada Allah. Inilah sebaik-baiknya manusia.
Ya intinya pada saat dia lagi taubat, mudah-mudahan meninggal. Jangan sampai pas giliran lagi kumat meninggalnya. Nauzubillah min dzalik, akhirnya jadi suul khotimah. Ya kalau bisa, kalau udah taubat gak usah kumat-kumat lagi, mau ngapain sih? Ya gitu ya Ustadz ya. Kenapa sih masih penasaran malah lato-lato? Ya coba dong. Ustadz saya kasih tahu ke dia. Nah, gini terus. Nah, bukan gitu, jangan terlalu terburu-buru. Kata orang tua, main lato-lato itu harus santai. Gitu. Kan bisa. Ustadz Syam, coba tanya Ustadz Syam. Gak bisa. Ayo kita ajarin Ustadz Maulana di sini deh. Ayo, Bib. Ya, kaget. Panik. Oke, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Wih, bisa.